Di episode sebelumnya, Sabar berhasil menemukan Rahab yang ternyata tinggal di apartemen mantan suaminya sendiri bernama Zain. Sementara itu, Sabar masih dihadapkan dengan berbagai masalah hidup yang membelenggu. Pertemuannya dengan Walid membuka pertanyaan baru karena ternyata Aisyah juga pernah ditemui Walid juga. Di waktu yang sama, Alam berusaha membalas dendam atas kejahatan Manal yang tega meracuni kopi di gelas cangkirnya. Di episode kali ini, Walid membuktikan diri sebagai orang yang baik di hadapan Sabar. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Walid dan Taj, namun Sabar masih berkutat dengan permasalahan keluarganya sendiri. Bahkan saat Sabar bertemu dengan Taj untuk mengungkapkan apa yang tersembunyi, Rahab terbakar api cemburu dan mengusir Taj dari hadapan suaminya. Badai apa lagi yang menerpa biduk rumah tangga Syekh Al-Madah? Berikut ceritanya. Alam sudah menanam bul santet di ranjang Manal dan langsung kembali ke kamarnya sendiri. Di tempat lain, Taj kedatangan pelanggan yang tertarik dengan koleksi lukisan antik di galeri miliknya. Walid datang menemui wanita itu dan menceritakan pertemuannya dengan Sabar. Walid mengaku ada perubahan sikap yang ditujukan Sabar setelah melihat keberadaannya di sisi Dr. Ibrahim. Taj mengungkapkan jika Sabar merasa curiga dengan Walid, maka Dr. Ibrahim juga mulai meragukan niat baik Walid. Apalagi Dr. Ibrahim sangat percaya dengan insting Syekh Sabar. Tak ada yang bisa mengelabui Al-Madah. Taj memberi peringatan bahwa cepat atau lambat kedok mereka pasti akan ketahuan juga. Di tempat lain, El-Amir mengungkapkan bahwa ia disandra oleh pasukan iblis Hindi yang murka karena hendak membantu Sabar. El-Amir harus menggunakan topeng di hadapan Hindi agar bisa selamat dari siksaan iblis. Untungnya, ia berhasil keluar dari lingkaran setan itu meski masih dibayangi rasa takut dan cemas. Di masa lalu, El-Amir pernah bersekutu dengan Hindi dan melakukan berbagai kejahatan. Kini, ia hanya ingin bertaubat dan melakukan banyak kebaikan. Asom bercerita saat El-Amir menghilang, banyak orang yang mencari keberadaan pria itu. Putri kandung El-Amir satu-satunya yang bernama Darin selalu mencemaskan kondisi sang ayah dan terus menanyakan keberadaan El-Amir pada Asom. El-Amir berpikir sebaliknya. Ia meminta Asom untuk merahasiakan keberadaannya dari Darin. Ia khawatir iblis Hindi akan melukai putri tercintanya itu jika berhubungan dekat dengan dirinya. El-Amir mengungkapkan sebelum dirinya menghilang dalam kecelakaan mobil, Hayem menemuinya dengan membawa proposal untuk program kemanusiaan. El-Amir belum sempat memberitahu Asom terkait kontrak kerjasama itu hingga akhirnya El-Amir diculik iblis. Ia meminta Asom untuk menceritakan pertemuan Hayem dengan Sabar. Di tempat lain, Rahab berbincang dengan Aminah tentang asal-usul gadis itu dan bagaimana ia bisa berakhir tinggal di rumah Sabar. Aminah menjelaskan tentang kehamilannya yang misterius. Rahab mulai berpikir jika bayi dalam kandungan Aminah adalah anak jin. Aminah menegaskan jika ia sudah melakukan USG dan janin dalam perutnya tampak di alat medis dan berjenis kelamin perempuan. Rahab tak bisa mempercayai hal itu karena tidak masuk akal logika. Malam harinya, Sabar baru sampai di rumah setelah berkunjung ke rumah Aisyah. Ia melihat sebuah mobil terparkir di halaman. Tak disangka, ternyata Hayem datang menemui Sabar dengan membawa peringatan. Hayem sengaja menunggu Sabar tepat setelah melayangkan sihir ke otak Hiba. Hayem berlagak jadi orang baik dan menanyakan bagaimana kabar Hiba. Dengan polosnya, Sabar menjawab jika Hiba masih dirawat di rumah sakit. Hayem mulai menggiring pembicaraan ke masa lalu. Ia mengungkapkan sudah mengenal Sabar selama 2 tahun meski belum pernah bertemu. Hayem mengaku sebagai kolega dari Tuan Samir Al-Majid, konglomerat yang mempekerjakan Sabar namun diam-diam mencuri emas. Sabar sudah lama curiga dan ia menegaskan jika sikap adiknya Hiba berubah jadi aneh setelah bekerja dengan Hayem. Pria pengikut iblis itu berusaha membingungkan pikiran Sabar dan berkata jika ia hendak melakukan kebaikan untuk banyak orang, sama seperti bisnis kemanusiaan yang sedang ia rencanakan bersama El-Amir. Hayem berjanji akan terus berusaha membujuk Sabar sampai akhirnya mau ikut dengannya. Sabar masuk ke dalam rumah di saat Rahab berbincang dengan Aminah. Sabar masih marah dengan Rahab dan langsung masuk ke ruang kerja tanpa menyapa istrinya sendiri. Selesai Sabar menjalankan sholat, Safa menemui putra terkasihnya itu dan membujuknya agar segera berbaikan dengan Rahab. Safa memohon agar mereka berdua segera berdamai dan melupakan semua yang pernah terjadi di masa lalu. Sabar masih tak mau terima dan berkata jika perbuatan Rahab tak bisa dibenarkan. Safa berbisik, ia takut Rahab akan pergi lagi dari rumah apalagi melihat sikap Sabar yang sangat dingin kepadanya.
Rahab mengintip dari balik pintu dan kelihatan oleh Safa. Sabar langsung menyuruh istrinya masuk ke dalam daripada menguping dari balik pintu. Rahab berusaha untuk membela diri dan berkata jika ia sedang melintas dan tidak berniat menguping. Sabar semakin marah dan menuduh Rahab sebagai tukang bohong. Hubungan Sabar dan istrinya semakin runyam dan terancam bubar. Tak tahu harus berbuat apa, Safa meminta Rahab untuk masuk ke dalam kamar dan menenangkan diri. Safa menceritakan kedatangan Haji Salim ke rumahnya yang sudah mengetahui jika Aminah ada di sana. Safa meminta maaf karena ia terpaksa memberitahu Salim terkait keberadaan Aminah. Ia tak tega melihat tangisan paman Aminah yang bingung mencari keberadaan gadis itu selama berhari-hari. Sabar tak bisa marah pada ibunya dan berjanji akan menjelaskan semua yang terjadi pada Haji Salim. Setelah berbicara dengan Sabar, Safa menyusul Rahab yang menangis sendiri di dalam kamar. Rahab curhat pada mertuanya terkait sikap Sabar yang sangat dingin kepadanya. Rahab berpikir hendak kabur lagi dari rumah suaminya karena tidak betah. Rahab mengaku mendapat nasihat dari alam untuk pergi dari rumah Sabar dan ia tidak bisa menjauhi godaan untuk kabur. Safa menasihati Rahab untuk bersabar dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Di tempat lain, Sabar menyalakan buhur atau dupa wangi yang sering digunakan di Mesir dengan aroma yang khas. Buhur biasanya digunakan saat ibadah ataupun meditasi. Sabar duduk dengan tenang sembari membaca sholawat untuk meminta petunjuk dari Allah. Asap tebal semakin mengepul tajam memenuhi seluruh ruangan. Sabar berpindah dimensi ke alam lain yang misterius, di mana Tas berdiri di depan mata dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Sabar yang kebingungan langsung menyambut tangan itu, namun ternyata iblis ini bersumpah tidak akan membiarkan Sabar hidup dengan tenang, bahkan ia juga akan datang dalam mimpi. Sabar yang ketakutan berlari kencang di kegelapan hingga tubuhnya terjatuh masuk ke dalam rumah. Saat membuka mata, Sabar berada di kamar sang ayah dan disambut oleh tangan Syekh Salam. Arwah sang ayah muncul di depan mata dengan membawa peringatan agar Sabar berhati-hati dalam melangkah. Syekh Salam menasihati Sabar agar tidak melihat dengan mata namun melihat segala sesuatu dengan hati. Setelah mengatakan hal itu, Syekh Salam melenggang pergi menuju ke pintu dengan cahaya terang. Sabar mengikuti kepergian sang ayah dan melewati cahaya terang itu. Anehnya, ia keluar dari mulut gua dan melihat kejadian yang mengerikan. Sosok iblis berjubah hitam yang merupakan penunggu gua itu berhasil membunuh sosok anjing hitam yang selama ini melindungi Sabar. Ya Allah! Sabar terbangun dari mimpi mengerikan itu dengan rasa panik yang menderu. Simbol aneh di tangan kanannya kembali memancarkan cahaya disertai rasa sakit yang mempuncak. Sabar berusaha untuk menahan rasa sakit itu sembari membuka buku catatan untuk menulis setiap hurufnya. Tulisan itu merupakan ayat Al-Quran surat Al-Qalam tentang kisah Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya karena kecewa dan berpikir kaum itu tidak akan pernah beriman kepada Allah. Ternyata Allah menegur Nabi Yunus hingga ditelan oleh ikan besar. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus memohon ampunan Allah dan dikeluarkan dengan cara tak disangka nyana. Ayat ini menegaskan agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi cobaan. Sabar menangis mendapat petunjuk dari Allah dan langsung memohon pertolongan darinya. Keesokan harinya Sabar menemui El Amir di rumah ladang untuk membicarakan petunjuk yang datang padanya. El Amir meminta Sabar untuk tidak gegabah dalam menentukan sikap. Petunjuk yang datang harus dikaitkan dengan kejadian yang berlaku sebelumnya. Sabar belum bisa memahami maksud dari petunjuk yang tiba-tiba muncul, padahal ia sendiri sudah banyak bersabar. El Amir menegaskan semua petunjuk itu ada di depan mata, namun Sabar sendiri tak bisa melihatnya. El Amir menegaskan bahwasannya kejahatan iblis sudah ada di dalam rumah Sabar. Ia yakin Sabar mampu menghancurkan kekuatan jahat itu dengan tangannya sendiri. El Amir berusaha membujuk Sabar untuk membunuh bayi di dalam kandungan Aminah. Ia juga tahu jika bayi itu adalah benih dari jin jahat yang hendak merusak akidah akhlak manusia. El Amir mengaitkan semua kejadian itu dengan Hayem. Ia memperingatkan untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai seseorang. Beberapa orang tampak baik pada awalnya, tapi sebenarnya mereka adalah yang paling jahat. El Amir menuduh Dr. Ibrahim sebagai orang yang hendak memanfaatkan kelebihan Sabar sebagai syekh ternama. Sabar pun menceritakan tentang Walid yang bekerja dengan Dr. Ibrahim. Ia merasa ada yang janggal karena Walid sangat mirip seperti Emat, sepupu ipar yang mati terbakar di depan mata. Melihat Sabar kebingungan, El Amir menegaskan jika ia akan menetap di Mesir untuk menghindari serangan gaib dari kekuasaan iblis jahat.
Ia tak mau diculik lagi untuk kedua kali. El Amir meminta Sabar untuk menulis setiap petunjuk yang disampaikan dari simbol di tangannya itu. Ia yakin simbol itu akan membawa Sabar pada kemenangan. Di tempat lain, Taj menemui Dr. Ibrahim karena Sabar sudah tak percaya lagi dengan mereka berdua. Dr. Ibrahim menyadari kemunculan Walid membuat Sabar meragukan kebaikan semua orang. Tak ada solusi selain berserah diri pada Allah dan berdoa agar Sabar diberi petunjuk terkait siapa pihak yang baik dan siapa yang buruk. Di tempat lain, Sabar baru saja pulang dan bertemu El Amir di rumah ladang. Ia heran melihat Walid berdiri di depan pintu. Walid meminta maaf atas apa yang terjadi. Ia menegaskan tujuannya membantu Dr. Ibrahim. Membuat video tak lain adalah untuk menolong Sabar. Ia meminta kesempatan untuk membuktikan niat baiknya itu. Sabar justru menuduh Walid berbohong tentang identitasnya yang sesungguhnya. Sabar masih tak percaya sepenuhnya dengan kebaikan pria itu dan mengusir Walid dari rumahnya. Meski tidak mendapat sambutan baik, Walid berkata akan tetap sedia membantu di samping Sabar. Malam harinya, Dukun Amar kembali membawa pengemis Fauzi ke rumah kuno untuk dijadikan sebagai tumbal makam Fir'aun. Ia sengaja memberikan banyak makanan enak agar pengemis itu bisa merasakan kebahagiaan sebelum mati. Aiman dan Abdul Razak pun sudah menunggu waktu yang tepat untuk memulai ritual pembukaan peti Fir'aun. Aiman dan Abdul Razak masih berdiskusi siapa yang hendak membunuh Fauzi. Mereka tak mau melakukan dosa besar itu dan menyerahkan segala proses ritual pada Dukun Amar. Tak berselang lama, Hasan muncul di antara mereka bertiga. Ia mulai curiga mengapa tiga pria itu datang ke rumah kuno di malam hari tanpa mengajak dirinya untuk ikut serta. Hasan terperanjat begitu melihat pengemis Fauzi sedang makan enak di pojokan. Mereka bertiga meminta Hasan untuk tetap diam dan menikmati bagian harta miliknya nanti. Hasan tak bisa membiarkan pembunuhan itu terjadi. Ia tak mau menimbulkan manusia tak bersalah yang hidupnya penuh kesusahan seperti Fauzi. Hasan langsung menyuruh pengemis itu untuk pergi. Aiman dan Abdul Razak emosi melihat sikap Hasan yang tidak menghargai usaha mereka bertiga. Makam Fir'aun sudah harus dibuka sebelum Hayam mengetahui kebusukan mereka bertiga. Dukun Amar mengeluarkan pisau kecil dari saku gamisnya. Karena di antara mereka berempat hanya Hasan yang tidak setuju, Amar berniat untuk menghabisi pria itu. Mereka terlibat pertengkaran hebat hingga pisau itu jatuh ke tanah. Aiman langsung mengambilnya dan... Bukan menusuk Hasan, Aiman justru membunuh Dukun Amar. Dukun itu adalah satu-satunya di antara mereka berempat yang bisa menjalankan ritual pembukaan peti Fir'aun. Melihat Amar tergeletak tak bernyawa, Hasan ketakutan dan berkata jika dirinya tak mau terlibat dalam kejadian malam itu. Ia bersikeras tidak mau berurusan dengan kematian Amar dan ingin lepas tangan begitu saja. Hasan bahkan mengancam jika dirinya terjerat kasus kematian Amar, ia tidak akan segan memberi pembalasan pada Aiman dan Abdul Razak. Hasan melenggang pergi dengan secepat kilat. Abdul Razak dan Aiman tak tahu bagaimana cara melakukan ritual untuk membuka peti Fir'aun. Padahal sudah ada satu orang yang mati, namun mereka masih belum mendapat harta yang diinginkan. Abdul Razak mengaku bersedih karena bagaimanapun juga Amar adalah rekan kerjanya yang sudah lama berteman dengannya. Abdul Razak hendak cuci tangan dari kejadian pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja itu. Aiman tak tinggal diam dan ia memaksa Abdul Razak untuk membantu menyingkirkan jenazah Amar agar tidak ketahuan. Di waktu yang sama, Ahlam menyelinap masuk ke kamar Manal saat istri pertama suaminya itu sedang terlelap tidur. Ahlam hendak menguji coba kemampuan bul sihir yang ditanam di ranjang Manal. Ia langsung membangunkan wanita itu dan menyuruh Manal untuk cuci muka tanpa alasan yang jelas. Manal terperanjat dan meminta maaf karena ketiduran. Tanpa pikir panjang, Manal langsung mengikuti semua perintah Ahlam dan diperlakukan seperti pembantu. Di tempat lain, Taj menemui Sabar untuk memperbaiki hubungan karena Sabar tidak percaya lagi pada Dr. Ibrahim setelah bertemu dengan Walid. Taj menjelaskan tujuannya menjaga silaturahmi dengan Sabar tak lain adalah untuk membantu dalam kebaikan. Sabar pun meminta maaf karena sempat ragu dengan kebaikan Dr. Ibrahim dan juga Taj sendiri. Ia mengaku sangat senang dan merasa tenang saat bersama dengan Taj. Bahkan Sabar mengungkapkan perasaan terdalam dari benih cinta yang mulai perlahan bangkit. Tak mau tenggelam dalam perasaan yang bersalah, Sabar langsung pamit pergi. Taj memberi salam untuk anak dan istri Sabar yang sudah kembali pulang. Ia menasihati Sabar untuk berusaha mendekatkan dengan anaknya sendiri. Bayi yang baru lahir adalah ciptaan Allah yang bisa merasakan kasih sayang dari orang di sekitarnya.
Jika Sabar tidak pernah menyentuh anaknya sendiri, bagaimana bayi itu bisa nyaman di gendongannya? Di tempat lain, Hasan baru pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Manal langsung mengejar suaminya itu dan bertanya apa yang terjadi. Hasan tak mau bicara meski mereka berdua sudah berada di dalam kamar dengan pintu terkunci rapat. Alam tiba-tiba masuk ke kamar itu dan menyuruh Manal untuk menunggu di luar. Tak seperti biasanya, Manal langsung menuruti perintah Alam dan membuat Hasan terperangah melihat sikap istri pertama. Hasan tak bisa menyembunyikan apapun lagi dari Alam. Ia menceritakan semua kejadian di rumah kuno di mana Aiman tak sengaja menusuk perut Amar sampai akhirnya sekarat dan meninggal dunia. Alam mengungkapkan cepat atau lambat polisi akan sampai ke rumah Hasan karena keluarga Amar pasti akan mencari keberadaan pria itu. Apalagi Hasan adalah pemilik sah dari rumah tua yang menjadi tempat pembunuhan itu. Meski bukan Hasan yang melakukannya, namun dirinya bisa terseret dalam kasus pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Hasan langsung terduduk lemas mendengar semua kenyataan pahit itu. Alam memarahi Hasan yang berbuat sembrono bahkan menyembunyikan aset properti rumah tua darinya. Alam mengancam tidak mau membantu Hasan lagi jika masih berani merahasiakan sesuatu darinya. Alam berani menjamin keselamatan Hasan dengan satu syarat, yaitu Hasan harus menuruti semua perintahnya. Hasan tak punya pilihan lain selain mengikuti permainan istri mudanya sendiri. Setelah bertemu Taj, Sabar langsung menemui Dr. Ibrahim untuk meminta petunjuk. Ia menceritakan sosok Walid yang datang ke rumahnya kapan lalu. Sabar berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun ia kesulitan untuk mencerna setiap petunjuk yang datang. Dr. Ibrahim menjelaskan saat iblis hendak mengontrol pikiran manusia, mereka akan menjelma dan menampakkan diri dengan berbagai wujud. Sabar menegaskan jika Imad adalah suami Aisyah yang dulu pernah berbuat jahat padanya. Dr. Ibrahim tak bisa membujuk Sabar untuk tetap tenang karena pikiran pria itu masih dibayangi rasa takut di masa lalu. Pagi harinya, Hayam marah besar begitu mendengar cerita Aiman tentang kejadian semalam. Untuk meredakan kemarahan Hayam, Aiman berkata jika ia sudah menyembunyikan jasad Amar dan tidak akan ditemukan oleh siapapun juga. Hayam menegaskan target mereka adalah Hasan dan Aiman sudah mengacaukan pekerjaan mereka. Ia menegaskan Alam sudah membereskan kekacauan itu dan memperingatkan Aiman untuk tidak berbuat ceroboh lagi. Hayam bertanya apakah Aiman sudah berhasil membuka makam kuno itu. Aiman mengaku belum membukanya. Hayam yakin masih ada satu hal lagi yang dibutuhkan untuk membuka makam Fir'aun. Ia memberitakan Aiman untuk mencari satu hal terakhir yang mereka butuhkan agar bisa memiliki harta yang melimpah itu. Di waktu yang sama, Aminah pergi bermain dengan Ezi di kamar Rahab. Pagi itu, Rahab sibuk mencuci pakaian Ezi dan melipatnya di atas ranjang. Mereka berbincang tentang kehamilan dan bagaimana rasanya menjadi ibu. Rahab meragukan cerita Aminah yang mengaku belum pernah melakukan hubungan seksual dengan siapapun juga. Rahab mendesak Aminah untuk mengaku siapa pria yang menghamilinya. Rahab tampak curiga dan seakan menuduh Aminah selingkuh dengan Sabar. Aminah tak terima dengan sikap Rahab dan mulai berteriak kencang. Rahab sampai terkejut melihat perubahan sikap Aminah. Ia berusaha menenangkan gadis itu, namun Aminah langsung jatuh pingsan. Mendengar keributan di kamar menantu, Safa langsung memeriksa keadaan. Ia berusaha menolong Aminah dan menghangatkan tangan Aminah yang terasa sangat dingin. Di tempat lain, Manal meminta Sabar untuk datang ke rumahnya. Ia hendak membicarakan hal penting tentang adiknya Rahab. Tak disangka Manal masih berada dalam pengaruh sihir. Manal menfitnah Rahab dan berkata jika adiknya itu menjalin hubungan terlarang dengan Zain. Sabar tak percaya dengan perkataan itu, namun Manal berusaha untuk meyakinkan Sabar. Manal tak ragu berkata bohong dan menegaskan jika Rahab masih memiliki perasaan cinta dengan mantan suami pertama yang tak lain adalah Zain sendiri. Manal menuding Rahab sebagai adik yang tak tahu diri karena tinggal di apartemen Zain dengan sengaja. Karena Manal adalah kakak kandung Rahab, Sabar sedikit percaya dengan tuduhan itu dan bergegas pergi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alam langsung tersenyum lebar begitu melihat Sabar pergi dengan tergesa-gesa. Ia menyambut Manal yang berhasil tersihir dengan ilmu hitamnya dan mematuhi semua perintah darinya. Di tempat lain, Aminah sudah tersadar dari pingsan dan bercerita pada Safa tentang kekhawatirannya yang terpendam dalam dada. Aminah berpikir kematiannya bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup yang selama ini menyusahkan banyak orang. Ia merasa jadi pengganggu dalam biduk rumah tangga Rahab dan Sabar.
Safa meminta Aminah untuk tetap tenang. Safa menjelaskan jika Rahab baru saja melahirkan dan kondisi mentalnya masih sangat lemah. Aminah masih merasa hanya menjadi beban bagi semua orang, termasuk untuk Safa yang tak tahu apapun terseret dalam masalahnya sendiri. Tak berselang lama, Sabar datang dan meminta untuk bicara berdua dengan Aminah. Sabar terpengaruh dengan omongan El Amir yang menegaskan jika bayi di perut Aminah adalah anak iblis. Sabar mencoba menjelaskan perlahan tentang bayi di dalam kandungan Aminah yang bukan keturunan manusia. Ia menyinggung soal rencana menggagalkan kehamilan Aminah. Gadis itu terperanjat mendengar perkataan Sabar. Ia tampak ketakutan karena ternyata Sabar sama seperti Hamzah yang ingin membunuh anak dalam rahimnya. Sabar berbicara perlahan menjelaskan jika Jamal tidak mungkin merawat bayi yang bukan berasal dari benihnya sendiri. Aminah langsung mengelak dan Ratu Iblis Hindi kembali menampakkan diri di depan Sabar hingga membuat Aminah jatuh pingsan. Suasana siang itu berubah menjadi malam yang mencekam. Hindi tak menyangka seorang Syekh Almada berani menyarankan gadis tak bersalah untuk membunuh anak dalam kandungan sendiri. Sabar menegaskan jika ia tidak akan membiarkan bayi itu lahir ke dunia. Hindi membantah dengan suara lantang bahwa eksistensinya di dunia adalah untuk mengabulkan semua keinginan iblis. Hindi mengakui jika bayi itu memang miliknya dan ia tahu peran El Amir yang selama ini membelot dari perintah iblis. Ia menegaskan saran dari El Amir untuk membunuh bayi Aminah memang jalan yang tepat. Namun Sabar tidak akan pernah bisa melakukannya karena bayi itu adalah salah satu anggota dari pasukan iblis. Hindi akan mengambil bayi Aminah dan Ma'ahud atau orang yang dijanjikan. Setiap Hindi bicara, seluruh perabotan di kamar Aminah ikut bergetar. Sabar menegaskan ia akan menyingkirkan bayi itu agar Aminah bisa memulai hubungan selayaknya manusia dengan kekasihnya, Jamal. Hindi menghilang dari alam manusia dan membiarkan Aminah tersadar. Sabar belum menyadari jika Hindi sudah menghilang. Ia masih mengumpat dan bersumpah untuk membunuh jabang bayi di perut Aminah. Mendengar hal itu, Aminah berteriak ketakutan dan mengusir Sabar dari hadapannya. Sabar terpaksa pergi meninggalkan gadis itu. Sementara Aminah masih ketakutan dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sendiri. Di tempat lain, El Amir membawa Aiman untuk menemui Hayem. Ia menandatangani surat kerjasama antar perusahaan untuk membuat proyek kemanusiaan. Meski proyek itu terlihat sangat baik dan banyak membantu orang, namun ada misi tersembunyi dari para iblis, yaitu untuk memasukkan anak Adam ke neraka. Mereka membuat berbagai sistem yang terlihat baik namun sangat menjebak dan menjerumuskan. Agar bisa selamat dari jeratan iblis, El Amir berpura-pura setuju dengan proyek itu. Nasnya, Asom salah bicara dan berkata jika Sabar Almada tidak akan mau melakukan kejahatan. El Amir sempat terkejut dan meminta Asom untuk meninggalkan ruangan. El Amir berusaha meyakinkan Hayem bahwa ia dan Asom berada di pihak Hindi. Ia berjanji akan menjadi anggota yang patuh dan mengikuti semua perintah. Ia meminta waktu pada Hayem untuk membawa Sabar ke pihaknya. Ia meminta Hayem untuk bersabar sedikit lagi karena kedatangan Hayem ke rumah Sabar justru merusak rencana mereka. Di tempat lain, Hamzah sudah berada di depan rumah Sabar karena curiga dengan keberadaan Aminah di sana. Paman Salim menelpon Hamzah untuk segera pulang ke hotel karena Aminah tidak ada di rumah itu. Jamal yang hendak menjenguk sang kekasih hampir berpapasan dengan Hamzah. Untungnya ia berhasil sembunyi dan langsung menelpon Sabar. Begitu mengetahui ada Hamzah di rumah, Sabar meminta Jamal untuk segera pergi sebelum ketahuan. Sabar sengaja keluar rumah dan menyapa Hamzah dengan ramah. Sabar bahkan meminta Hamzah untuk masuk ke dalam daripada berdiri di halaman sendirian. Nasnya niat baik Sabar tidak disambut oleh Hamzah. Pria itu semakin curiga dan bersikeras akan tetap mengintai rumah Sabar dari kejauhan. Ia yakin adiknya Aminah masih berada di rumah Sabar untuk menghindari hukuman dari perbuatan zina. Sabar menanggapi dengan lembut dan berkata jika pintu rumahnya akan selalu terbuka lebar untuk Hamzah dan Paman Salim. Hamzah kembali berdiri di halaman rumah sementara Sabar memilih untuk masuk ke dalam. Di waktu yang sama, Hasan enggan keluar dari kamarnya sendiri dan memilih untuk sembunyi di dalam kegelapan. Alam geram melihat tingkah suaminya yang seperti anak kecil ketakutan. Ia menasihati Hasan untuk beraktivitas seperti biasa dan kembali bekerja ke toko Galib. Alam menegaskan jika Hasan tidak muncul ke muka publik maka polisi akan semakin curiga dengan tingkahnya. Alam meminta Hasan untuk bersikap tenang seolah tidak pernah terjadi apapun juga.
Malam harinya, Aminah mengendap pergi dengan membawa beberapa koper. Ia takut dengan Rahab dan juga ancaman Sabar yang hendak menggugurkan kehamilannya. Rahab berusaha untuk meminta maaf dan membujuk Aminah untuk kembali ke kamar. Sayangnya, Aminah masih sangat ketakutan dan niat untuk kaburnya terlalu kuat. Aminah menegaskan jika ia tidak akan melakukan apa yang dikatakan Sabar tadi siang. Sabar terpaksa menjelaskan jika ia tidak mengatakan itu pada Aminah. Ia menegaskan jika manusia tidak hidup sendiri di bumi Allah. Ada makhluk lain yang gemar memanipulasi keadaan dan membuat manusia kebingungan mencari jalan kebenaran. Jika Aminah sampai melahirkan bayi itu, maka Aminah telah memberi apa yang mereka inginkan. Proses kehamilan Aminah tidak terjadi secara lumrah seperti proses reproduksi manusia pada umumnya. Sabar meminta Aminah untuk memikirkan hal itu dan bertahan di rumahnya hingga semua terkendali. Rahab membawa Aminah masuk ke dalam kamar dan menemani gadis itu sampai tertidur lelap. Sabar terperangah mendengar suara tangisan bayi. Ia menggendong bayinya sendiri dan menidurkannya di taman. Ia teringat dengan nasihat Taj yang menyarankan agar Sabar memeluk bayi itu dengan sepenuh hati. Rahab terkejut melihat sang suami menggendong anaknya. Bahkan Ezi tertidur lelap di pelukan sang ayah. Sabar menunjukkan wajah bayi mungil itu pada Rahab sembari berkata jika Ezi tidak menangis saat ia menggantikan popoknya. Rahab tampak gembira dan memeluk Sabar agar tidak marah lagi padanya. Sabar meminta waktu untuk menata hati. Ia masih terganggu dengan perkataan Manal yang mengatakan bahwa Rahab berselingkuh dengan Zain. Sabar ingin fokus pada masalah kehamilan Aminah terlebih dahulu dan meminta pengertian dari Rahab. Apalagi kehamilan Aminah bukan melalui proses yang wajar. Rahab justru ketakutan jika ia mengalami kehamilan yang diakibatkan oleh iblis sama seperti Aminah. Sabar hanya bisa diam sembari menatap putra sematawayang dan film pun bersambung. Yo, bermau itu ketara.